Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kesaktian keris Empu Gandring pusaka batu langit yang bisa membunuh anak dan cucu. Keris itu masih setengah jadi. Empu Gandring masih harus menuntaskan pengerjaannya dengan meramu berbagai batuan langit dan menampaknya menjadi logam yang sangat sakti. Namun Ken Narok tak mampu menunggu terlalu lama sehingga keris setengah jadi itu diambil secara paksa dan penuh emosi. Tak hanya berhenti di situ saja, Ken Narok juga membunuh Empu Gandring yang telah mengerjakan keris pesanannya. Sebelum tewas akibat tusukan keris sakti yang dibuatnya, Empu Gandring bersumpah 7 turunan Ken Arok akan mati dengan keris sakti itu. Keris karya Empu Gandring merupakan pusaka termasyhur dalam sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Keris ini juga terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singasari, termaksud pendiri dan pemakainya Ken Arok. Empu Gandring mengerjakan keris sakti tersebut atas pesanan Ken Arok. Dengan segenap kekuatan gaib dan kemampuan yang dimilikinya, Empu Gandring menyanggupi permintaan Ken Arok. Empu Gandring melakukan tirakat, puasa dan ritual khusus sebelum memilih bahan untuk membuat keris tersebut agar keris bertuah. Batu meteor dari langit terpilih Empu Gandring sebagai bahan untuk kerisnya sehingga memiliki aura yang tinggi. Setelah keris terbentuk, Empu Gandring mencelupkan keris yang masih panas tersebut ke dalam bisa ular. Empu Gandring yang telah mengajarkan keris sakti itu tinggal menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris. Namun belum disarungi keris tersebut selesai dibuat, Ken Narok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Kemudian Ken Narok menguji keris tersebut dan terakhir keris itu ditusukkan pada Empu Gandring yang dinilai tidak menepati janji. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit Kerajaan Singasari. Pertama kali keris karya Empu Gandring memakan Tunggul Ametung yang merupakan Aku Tumapel. Ken Narok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Narok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung. Latar belakang pembunuhan ini karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Loh Gawe bahwa barang siapa yang memperistrikan Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada rekan kerjanya yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo yang tertarik dengan keris itu selalu membawanya kemana-mana untuk dipamerkan dan menarik perhatian umum. Bagi Ken Arok sendiri, meminjamkan keris itu adalah siasat agar nanti yang dituduh membunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Siasat Ken Arok berhasil dan hampir seluruh publik Tumapel, termaksud beberapa pejabat, percaya bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung.
Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung langsung membunuh Kebo Ijo dengan keris pusaka itu. Terbunuhnya Tunggul Ametung membuat Ken Arok leluasa mengambil jabatannya dan memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung Ken Arok, juga memperluas pengaruh Tumapel sehingga mampu menghancurkan kerajaan Kediri. Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singasari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusapati mengetahui semua kejadian itu dari ibunya, Ken Dedes, dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, Ki Pangelasan. Pada saat menyadari di kamar pusaka kerajaan Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Empu Gandring yang dikenal sebagai keris Empu Gandring. Melihat jajaran darah pada keris tersebut, ia merasa ketakutan, terlebih terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Ia sangat ketakutan Empu Gandring yang dibunuhnya dan serta-merta membentingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pangelasan merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris kepada Ki Pangelasan yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutor. Terhadap Ken Arok, tugas itu dilaksanakannya, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pangelasan dengan keris itu. Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok, tetapi tidak lama karena Tohjaya putra Ken Arok dari Ken Umang akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu, dan Tohjaya menuntut balas. Tohjaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris Empu Gandring dan langsung membunuh di tempat. Tohjaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Tohjaya sendiri tidak lama memerintah, muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit. Istana yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri, diantaranya Maisa, Campaka, dan Diah Lembutal, tidak puasan dan intrik istrinya ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Tohjaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singasari. Sejak terbunuhnya Tohjaya, keris Empu Gandring hilang, tidak diketahui rimbanya. Beberapa sumber menyebut keris Empu Gandring ini sebenarnya tidak hilang. Di akhir hayatnya, di ujung keris buatannya sendiri, Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu akan menelan korban 7 turunan dari Ken Arok.
Dalam sejarah ataupun legenda, ternyata ada 7 orang terbunuh oleh keris itu, yaitu Mpu Gandring yang merupakan pembuat keris, Kebo Ijo, rekan Ken Arok, Tunggul Ametung penguasa Tumapel, Ken Narok pendiri kerajaan Singasari, Ki Pangelasan pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok, Anusapati anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dan Toh Jaya putra Ken Arok dari selirnya Ken Umang. Kemudian keris itu dibuang ke kawah Gunung Kelut. Begitulah cerita keris Mpu Gandring yang mengandung kutukan. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.